Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam lestari, salam konservasi. Sahabat Biozone, pada video ini kita akan bahas mengenai tepi daun atau margo. Untuk tepi daun, yang pertama ada yang rata, kemudian ada yang bertoreh. Kemudian nanti untuk torehnya pun ada ya dua macam, ada yang toreh merdeka, kemudian ada juga toreh mempengaruhi bentuk. Untuk yang pertama, untuk yang rata, ini istilahnya adalah integer. Contohnya pada Artocarpus integra atau pada nangka. Kemudian untuk yang bertoreh atau divisus, tadi ada dua macam. Ada yang torehnya merdeka, kemudian ada yang torehnya mempengaruhi bentuk. Maksudnya, jika untuk tepi daun yang torehnya merdeka, ketika ada torehan atau ada lekukan, itu tidak mempengaruhi bentuk. Ketika bentuknya bulat telur, ketika ada torehan, akan nampak tetap bulat telur. Ketika bangunnya segitiga atau bangun jantung, dengan adanya torehan itu tidak mempengaruhi bentuknya, tetap bangun jantung. Nah, untuk yang mempengaruhi bentuk, itu akibat torehannya, ketika bangunnya harus menjadi, ketika bangun daun itu bundar, kemudian akibat ada lekukan, kemudian mengubah bentuknya seolah-olah bentuk lain. Contohnya pada daun singkong. Daun singkong yang nampak itu seperti mungkin ada yang menyebutnya memanjang, ada juga yang menyebutnya jorong. Tapi yang sebenarnya itu adalah bangun membulat. Tapi karena ada torehan yang sangat dalam, itu mengakibatkan nampak seolah-olah satu daun itu menjadi daun majemuk. Jadi satu tangkai menghasilkan banyak helaian. Padahal sebenarnya itu hanya satu helaian saja. Cuman karena ada pertulangannya, kemudian tepinya melekuk, jadi nampak seperti terdiri dari beberapa helaian daun. Nah, untuk yang pertama, tepi daun dengan toreh yang merdeka. Yang pertama ada yang bergerigi atau 100. Contohnya pada lantana camara. Kemudian ada yang bergerigi ganda atau rangkap. Istilahnya bis 100. Kemudian ada yang bergigi atau dentatus. Contohnya pada Flusea indica. Kemudian yang beringgit atau crenatus. Kemudian yang kelima itu ada yang berombak atau revandus. Lalu bagaimana kita membedakan antara bergigi, kemudian beringgit dan berombak? Di sini ada yang harus kita pahami, bahwa pada tepi daun ada yang disebut dengan sinus dan ada juga yang disebut dengan angulus. Jadi sinus kalau diibaratkan itu seperti lembah, sedangkan angulus itu adalah bukit. Istilahnya seperti itu. Kemudian untuk yang 100, bisa kita lihat bahwa untuk bagian sinus maupun angulus itu sama-sama lancip. Kemudian untuk yang bis 100 itu ada bagian 100 yang kumpul, kemudian berjarak. Ini yang bis 100 seperti ini. Kemudian yang dentatus kita bisa lihat di bagian ini bagian bukitnya atau bagian angulusnya itu lancip. Tapi di bagian sinus atau lembahnya itu tumpul. Maka ini dentatus atau bergigi. Kemudian yang selanjutnya kita lihat ini untuk bagian sinus atau lembahnya itu lancip, sedangkan untuk bagian angulus atau bagian lembahnya itu tumpul, maka dia Kemudian yang selanjutnya repandus, ini adalah bagian sinus dan angulus sama-sama tumpul. Jadi untuk menentukannya kita ingat dulu sinus dan angulus. Jika sama-sama tajam, maka itu 100. Jika sama-sama tumpul, itu repandus. Kemudian jika yang bagian lancipnya atau bagian yang tajamnya ini bagian bukit saja, maka itu dentatus. Sebaliknya, jika yang lancipnya hanya bagian lembah saja, maka itu crenatus. Jadi itu untuk tepi daun yang merdeka. Makanya tidak mempengaruhi bentuk dari daun. Ini 100. Kemudian ini bis 100. Nah, ini untuk yang bergigi atau dentatus.
Kemudian ini yang beringgit, repandus atau berombak atau bergelombang. Kemudian yang kedua, tepi daun dengan toreh yang mempengaruhi bentuk daun. Dan di sini kita harus paham dulu tentang apa itu lekuk, apa itu cangap, apa itu berbagi. Jadi kita harus paham dulu berlekuk, bercangap, dan berbagi. Nah, kita lihat di sini. Untuk berlekuk, bercangap, dan berbagi, ini ditentukan oleh kedalaman lekukan atau torehan. Jika sangat dalam, lebih dari setengah panjang cabang pertulangan daun, maka itu adalah partitus atau berbagi. Partitus atau berbagi jika lebih dari setengah panjang cabang pertulangan daun. Kemudian visus yang bercangap itu jika bagian lekukan itu sama panjangnya dengan setengah dari cabang pertulangan daun. Sedangkan untuk lobatus atau berlekuk itu tidak sampai setengah dari panjang pertulangan daun. Jadi istilahnya ada partitus untuk berbagi, kemudian visus untuk bercangap, dan lobatus untuk yang berlekuk. Yang kemudian selanjutnya, sifat dari daun tersebut, dari tepi daun tersebut akan dikombinasikan dengan susunan pertulangan daun. Jika pertulangan daunnya menyirip, kemudian lekukannya adalah berlekuk, maka istilahnya adalah pinnati lobus. Menyirip itu penninervis. Kemudian untuk menjari adalah palminervis. Di sini berlekuk menyirip pinnati lobus, kemudian bercangap menyirip pinnati vidus, kemudian berbagi menyirip pinnati partitus, kemudian berlekuk menjari palmati lobus, untuk bercangap menjari palmati vidus, dan berbagi menjari palmati partitus. Ini contohnya pada Solanum melongena atau pada terong untuk yang berlekuk menyirip, kemudian bercangap menyirip contohnya pada Artocarpus communis, kemudian untuk berbagi menyirip pada Cosmus caudatus, kemudian berlekuk menjari pada Jatropha curcas, kemudian bercangap contohnya pada Ricinus communis atau pada jarak, dan juga berbagi menjari contohnya pada Manihot utilissima atau pada daun singkong. Nah, ini pinnati lobus, kemudian pinnati vidus, pinnati partitus. Kemudian ini palmati lobus, palmati vidus, dan palmati partitus. Oke, untuk pembahasan mengenai tepi daun, tadi ada yang rata, kemudian ada yang bertoreh, ada yang bertoreh merdeka, ada yang bertoreh mempengaruhi bentuk daun. Nah, ini contoh tadi pada singkong. Singkong ini bentuk daunnya atau bangun daunnya adalah bulat. Tapi karena lekukannya ini sangat dalam, partitus, sehingga nampak seolah ini bangun daun 1, bangun 2, daun 3, daun 4, daun 5, daun 6, dan daun 7. Padahal sebenarnya ini adalah satu daun. Adapun yang ini adalah pertulangan daunnya. Oke, jadi itu pembahasan untuk tepi daun. Kita jumpa di video lain untuk pembahasan materi yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam lestari, salam konservasi.